Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-56 sampai ayat yang 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kalau di gereja kami punya kebiasaan, kalau tanya bagaimana kabarnya, kami jawab baik, sehat, luar biasa, yes, gitu ya. Benar ya Bu Tiara ya? Ya, baik, sehat, luar biasa, yes. Boleh dicoba ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa, yes. Iya, puji Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Aldo. Saya melayani di GKI Banjarnegara dan hari ini dalam rangka pertukaran sinode, sehingga saya diberi kesempatan dan boleh memiliki kesempatan bersama-sama hadir bersekutu dengan Bapak Ibu saudara-saudari di sini. Ini kali pertama saya ke Cirebon juga, dan tentu saja ke GKI Rahmani juga pertama kali. Hari ini saya ditemani dengan istri saya, Bu Tiara. Boleh bangkit berdiri? Iya, supaya jemaat mengenal. Iya. Ya, ini kemarin perjalanan kami cukup jauh. Pertama kali nyetir jauh juga, pertama kali ke Cirebon, sama-sama perjalanan jauh, dan perjalanannya menarik sekali. Harusnya 4 jam, tapi kemarin sampai kurang lebih 6 jam karena ya berputar-putar gitu ya, dialihkan, ada acara kemerdekaan lah, ada jalan yang rusak, jadi kami harus ya menempuh jalan yang berkelok-kelok, tapi puji Tuhan tetap bisa sampai di sini. Kemarin di jalan udah enggak kebayang kalau sendirian gimana ya, mungkin ini tah nyerah kalau sendiri gitu, tapi berdua bersama-sama jadi
Yaudah yuk dijalani terus sampai di tempat ini dengan selamat. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, mari saudara-saudara kita mau merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Kita diberi tema gereja yang menghidupi dunia. Saudara, izinkan saya bertanya, kalau kita berbicara tentang hidup bergereja, kita seringkali berbicara tentang pertumbuhan iman. Ya, kita berbicara tentang kedewasaan rohani. Ya, saudara, izinkan saya bertanya, kenapa sih kita memperjuangkan iman kita bertumbuh? Kenapa kita menjadi orang-orang yang pengen, saya mau jadi orang yang dewasa secara rohani. Saya mau mengalami pertumbuhan iman. Buat apa? Tujuannya apa, saudara-saudara? Ada yang mau berpendapat? Boleh langsung mengutarakan dari tempat duduknya, boleh. Kenapa saudara kita berbicara, oh kita hidup bergereja, ayo orang Kristen kita harus bertumbuh dalam iman kita. Kita harus dewasa secara rohani. Nah, buat apa? Apa tujuannya? Ya, tentu kita harus tahu kan saudara-saudara ngapain. Kalau enggak itu menjadi sebuah kebiasaan saja ya, kalau orang Kristen ya katanya harus bertumbuh iman. Buat apa bertumbuh imannya? Enggak tahu. Pokoknya kata Pak Pendeta, kata Bu Pendeta, imannya harus bertumbuh, harus dewasa secara rohani. Tapi untuk apa? Enggak tahu. Ya. Ada saudara yang mau berbagi kenapa kira-kira kita harus bertumbuh iman? Supaya titik. Boleh diisi titik-titiknya? Ya, oke. Diisi dalam hati ya saudara-saudara ya. Sudah diisi dalam hati ya. Tapi saya mau berbagi dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita sebenarnya mencermati Efesus 6 yang tadi menjadi bacaan kita. Di situ sebenarnya kita bisa melihat ada sebuah tujuan. Kenapa sih kita harus bertumbuh di dalam iman kita? Kenapa kita harus menjadi dewasa secara rohani? Boleh dilanjut slide-nya. Saudara, kedewasaan rohani karena kita ini mau dipersiapkan sebenarnya untuk terus berjuang. Untuk mengalahkan kejahatan di dunia ini. Kita dipanggil untuk melakukan sebuah peperangan rohani, kalau kita mau memakai istilah itu ya, peperangan rohani. Kita masih ada dalam sebuah perjuangan di dunia ini ya, kita masih dalam suasana kemerdekaan ya. Kita dipanggil untuk memerdekakan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi dunia ini dari kuasa si jahat. Kalau kita mengingat tadi bacaan Efesus berkata, ya pertarungan kita bukan lawan darah dan daging. Ya, kita bertempur bukan sama temennya, bukan sama saudaranya, bukan sama tetangganya, bukan lawan kelompok lain yang berbeda dari kita, bukan. Pertarungan kita melawan roh-roh yang di udara, yaitu kuasa jahat. Kuasa jahat bukan hanya bicara soal hantu atau tempat-tempat angker yang katanya ada hantu setannya, bukan saudara-saudara. Ya, kuasa jahat hadir melalui ketidakadilan di sekitar kita. Kuasa jahat hadir ketika ada kebencian di sekeliling kita. Kuasa jahat hadir ketika orang-orang tidak hidup dalam damai sejahtera, tidak hidup dalam sukacita, tidak mengalami kasih Tuhan di sekeliling kita. Itu si jahat sedang berkuasa di situ, dan kita dipanggil dalam sebuah peperangan rohani ya, untuk dapat menaklukkan itu semua. Bagaimana kita mau menaklukkannya kalau kita tidak bertumbuh di dalam iman kita? Bagaimana kita mau mengalahkan itu kalau kita tidak punya sebuah kedewasaan rohani di dalam diri kita masing-masing? Karena itu kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam kedewasaan rohani supaya kita bisa menjadi laskar Kristus, tentaranya Tuhan yang berjuang bersama Tuhan mengalahkan kejahatan di tengah-tengah dunia ini, memerdekakan
kalau mau pakai istilah itu, karena kita masih suasana 17-an sebenarnya ya saudara, memerdekakan dunia ini dari belenggu kejahatan. Itu yang menjadi tema kita, gereja yang menghidupi dunia. Saya agak sedikit bingung maksudnya dengan istilah ini, gereja yang menghidupi dunia. Mungkin maksudnya lebih baik gereja yang menghidupkan dunia. Melalui kita sebagai gereja, kita menghadirkan kehidupan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dan itu terjadi ketika kita hidup dan berada bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana mewujudkan ini? Mari kita melihat bacaan Injil kita. Ya, di dalam bacaan hari ini kita melihat ini akhir dari sebuah diskusi panjang. Kalau saudara mengikuti ibadah minggu demi minggu selama bulan ini, kita berbicara tentang Yesus sebagai roti hidup. Ya, bacaan Injil kita dari Yohanes 6 aja, dari awal sampai akhir, mulai dari Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sampai kemudian berbicara diskusi tentang roti. Orang mencari roti, jangan cuma roti jasmani, tapi carilah roti yang dari surga. Mereka kira roti mana? Ya, saudara ingat ya roti mana? Roti yang dulu diberikan kepada orang Israel ketika mereka dalam perjalanan dipimpin Musa. Ya, bukan, ternyata bukan itu roti dari surga. Ya, lalu Yesus menjelaskan roti dari surga itu adalah aku, diriku. Akulah roti dari surga itu. Akulah roti yang memberikan kehidupan. Karena itu kalau engkau mau hidup, kalau engkau mau punya kekuatan, kalau engkau mau melangkah ya, menjadi dewasa, bertumbuh dengan baik, makanlah aku. Ya, makanlah roti hidup ini. Dan ketika engkau memakan roti hidup ini, ada 2 hal yang akan terjadi. Engkau akan tinggal di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Nah, mari kita mencermati saudara, apa sih artinya tinggal di dalam aku? Ya, tinggal di dalam aku, saya mencoba menganalogikan seperti Tuhan ini adalah rumah. Ya. Kalau kita punya rumah, maka segala hal yang kita cari, yang kita perlukan ya di rumah itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita punya rumah, segala yang pusat kegiatan kita, ya terutama atau sumber kehidupan kita dari rumah itu. Kita makan di situ, kita mandi di situ, kita beristirahat di situ. Ya, ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, kita lakukan di rumah. Jengkel, marah-marahnya di mana? Di dalam rumah tuh saudara. Gak ada yang marah-marah di pinggir jalan kan? Beda cerita itu nanti. Ya, ada kesedihan, ada kejengkelan, menangis. Nangisnya di mana? Di pinggir jalan? Apa di rumah? Di rumah. Ya, rumah menjadi tempat kita mencurahkan segala isi hati kita. Rumah menjadi tempat kita memulihkan kembali kehidupan kita, merecharge lagi tenaga kita sebelum nanti kita bekerja, melakukan aktivitas di luar rumah. Tetapi semua balik kembali ke rumah. Ya. Tinggal di dalam aku menjadikan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, artinya menjadikan Tuhan seperti rumah, di mana segalanya kita cari, kita dapatkan dari Tuhan. Ya. Kita butuh kekuatan, cari Tuhan. Kita butuh hikmat, kita datang kepada Tuhan. Kita ada kemarahan, kekecewaan, ada hal yang mau diungkapkan, ya larinya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain, bukan kepada teman kita, bukan kepada kesenangan-kesenangan yang sementara begitu ya, tetapi kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, artinya menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, ketika kita membangun persekutuan kasih dengan Allah, maka saudara-saudara saya percaya kuasa Tuhan akan mengalir melalui kita. Ya, hikmat dari Tuhan itu akan datang kepada kita.
kemampuan dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita berada bersama dengan Tuhan. Karena kita menikmati perlindungan, penyertaan, dan mencoba mengerti, memahami isi hati Tuhan. Ya, saudara, menjadikan Allah sebagai rumah berarti juga menyadari dimensi yang kedua, slide sebelumnya. Ya, berbagi ruang dengan penghuni yang lain. Ya. Saudara, ini kalau analogi rumah saya kira harus agak dilebarkan. Ini rumah bersama. Ya, Tuhan adalah rumah betul, tetapi juga sebuah rumah bersama. Bukan rumah saya sendiri, tetapi bersama-sama. Saya di sana bersama Tuhan, tetapi juga bersama orang lain. Bersama dengan sesama saudara seiman. Tetapi saya kira juga bersama mereka yang mungkin belum menjadikan Tuhan sebagai rumahnya, tetapi bagi mereka pun kita perlu mempersiapkan ruang-ruang rumah di dalam Tuhan itu. Dan menyadari bahwa kita tidak hanya punya rumah sendiri, tetapi hidup bersama, artinya kita juga perlu memelihara relasi yang baik dengan sesama. Ya, dari situlah kita akan menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya relasi yang baik juga dengan sesama penghuni rumah itu. Ada persaudaraan, ada persekutuan kasih dengan sesama, itu akan menolong ya rumah itu menjadi tempat yang nyaman. Ya, ini contoh sederhana, saudara. Mungkin saudara pernah mengalami atau pernah punya atau mendengar cerita orang yang begini. Orang tidak pergi ke gereja. Ya, seringkali masalahnya apa, saudara? Sama Tuhannya atau sama temennya? Sama Tuhannya apa sama temennya, saudara? Sama temen toh kadang ya. Nggak akur, pelayanan bareng. Oh, aku dijotai, aku kerja macam-macam nggak dihargai, atau oh aku nggak suka sama dia, lalu nggak pergi ke gereja. Ya, lalu berhenti, undur dari persekutuan. Ya, artinya persekutuan yang indah, persekutuan yang baik akan menolong kita di dalam bersama-sama hidup bagi Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Kalau tidak nyaman dengan sesama penghuni rumahnya, kita tidak betah di rumah. Kita tidak betah juga di dalam Tuhan. Ya, banyak orang undur karena persekutuan yang kurang baik. Jadi dua dimensi yang sama-sama kita perlu jaga. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya, tapi juga membangun persekutuan bersama dengan sesama kita. Tinggal di dalam Tuhan, memanggil kita pada kehidupan itu. Saya dipanggil punya relasi dengan Tuhan, saya juga harus punya relasi dengan sesama saudara seiman. Tidak bisa milih salah satu, saudara. Harus dua-duanya. Yang kedua, saudara, kalau gitu Tuhan tadi tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, tapi juga Tuhan tinggal di dalam kita. Apa artinya Tuhan di dalam kita? Nah, ini seperti perumpamaan roti yang saya kira minggu lalu juga sudah sempat dibicarakan atau menjadi perenungan minggu-minggu kemarin, bahwa roti, Yesus sebagai roti yang kita makan, artinya memberi kita kekuatan. Ya, kalau kita mau makan, mungkin kalau kita bukan roti lah ya, saudara, tradisi kita kan nasi ya. Kalau makan roti masih bisa lapar lagi, tapi udah makan nasi baru kenyang, gitu ya. Baru punya kekuatan untuk menjalani kehidupan. Bagi orang-orang Yahudi ya, makanan pokok mereka roti. Makanya Yesus ngomongnya roti. Kalau Yesus lahir orang Cirebon ya mungkin bilangnya nasi, gitu ya, nasi jamblang mungkin. Ya, tapi Yesus berada di dalam kita sebagai roti, artinya Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Dan kita menyerap sesuatu dari apa yang kita makan. Ya, kita menyerap ajaran Yesus, kita menyerap karakter Yesus, pikiran dan jalan Kristus, sehingga kita semakin serupa. Ya,
Ketika kita mengizinkan Tuhan ada di dalam kita, ketika kita makan Tuhan, ketika kita mengkonsumsi, ketika kita berada di dalam Tuhan, di situ kita akan menjadi diubahkan semakin serupa Kristus. Dan dengan menjadi semakin serupa dengan Kristus, disitulah tadi kita bisa bekerja bersama dengan Tuhan. Kita bisa berperang, mengambil peran seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi saudara boleh dilanjut. Ya, saya mencoba merangkumkan dengan kata-kata yang singkat. Boleh di next? Ya, jadi 3 hal, saudara-saudara. Ya, kita makan roti. Ya, dengan memakan roti kita jadi roti. Dan jadi roti tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Tetapi kita kemudian dipanggil untuk memberi roti. Kita makan Kristus, kita menyerap Kristus, kita mengizinkan Kristus menguasai dan membentuk kita supaya kita menjadi roti juga. Roti menjadi dewasa iman, menjadi dewasa secara rohani. Buat apa? Tidak berhenti jadi roti. Tapi untuk kita bisa memberi roti, supaya kita bisa menghadirkan kehidupan bagi sesama kita, dan proses itu terus berlanjut. Orang lain nanti jadi roti juga dan memberi roti juga kepada yang lain, menjadi berbagi terus dan terus berbagi, dan disitulah kita memenangkan dunia ini. Dengan cara itulah dunia ini akan dikalahkan, kejahatan akan dikalahkan, digantikan dengan kasih Tuhan. Ketika kita setia pada proses, makan roti, jadi roti, memberi roti di dalam kehidupan. Nah, saudara, saya mau menyampaikan, boleh dilanjut? Ya. Nah, ini singkat saja bahwa kadang kita merasa tidak mampu untuk melakukan 3 proses itu, tapi percaya Tuhan memberi kita kekuatan. Ya, ada 6 senjata yang diberikan Tuhan. Ya, sabuk kebenaran, baju sirah keadilan. Ya, kalau kita punya kebenaran, kalau kita punya keadilan, kita seperti tentara yang siap maju perang. Ya, tentara kalau nggak pakai baju sirahnya, nggak pakai baju besinya, nggak berani. Tapi kalau kita punya keadilan, kebenaran bersama kita akan berani melakukan sesuatu. Ya, kasut kerelaan memberi kita kemampuan untuk melangkah jauh. Tanpa kerelaan, maka yang pekerjaan-pekerjaan Tuhan menjadi berat hati dilakukan, terpaksa dilakukan. Tapi kalau kita punya kerelaan, kita akan lakukan itu semua. Ya, yang keempat, yang kelima, perisai iman, ketopong keselamatan itu melindungi kita. Ya, melindungi tadi dari serangan si jahat, melindungi pikiran kita dari keraguan, kekhawatiran, melindungi diri kita dengan iman. Karena si jahat itu berusaha menjatuhkan kita. Akan berusaha menipu saudara. Oh, gak usah percaya Tuhan. Oh, ikut karepmu dewe saja. Dan lain sebagainya. Tapi kita dilindungi dengan iman dan ketopong keselamatan. Dan yang terakhir, pedang roh. Melakukan sesuai firman Tuhan, bekerja menurut firman Tuhan, dan itu yang akan menaklukkan kejahatan. Boleh dilanjut, saudara-saudara. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, Bunda Teresa pada kita. Ya, tidak semua orang bisa melakukan hal-hal besar. Ya. Kita tidak ada yang mungkin tidak semua di antara kita bisa bangun gedung yang besar. Tidak kita semua jadi pahlawan yang mati bagi banyak orang. Tidak kita semua menjadi orang yang punya usaha yang memberkati ribuan jutaan orang. Ya. Tidak semua kita juga jadi pendeta yang terkenal kemana-mana, khotbah di mana, tidak juga. Kita tidak semua di antara kita melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil dengan kasih yang besar. Dan saya kira itu sesuatu yang lebih penting. Nah, mau hal besar, mau hal kecil,
kalau dilakukan dengan sebuah kasih yang besar, hasilnya luar biasa. Hasilnya akan jauh lebih luar biasa dibandingkan ketika itu dilakukan dengan kasih yang kecil, dengan hati yang mungkin tidak rela, dengan hati yang tidak sungguh-sungguh. Mau sebesar apapun, kalau tidak dengan hati yang penuh kasih, tidak akan menjadi sebuah hal yang baik. Karena itu mari kita semua bisa melakukan hal yang kecil. Hal yang kecil apa, saudara? Kalau kita mau mengubah dunia, ubahlah diri kita sendiri. Kalahkanlah kejahatan di hati dan hidup kita masing-masing. Taklukkanlah ketidakadilan, kebencian di tengah-tengah keluarga kita. Bangunlah cinta, kasih, sukacita, damai sejahtera di gereja kita. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Tapi kalau kita lakukan dengan kasih yang besar, dengan kesungguhan untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir melalui kita. Jadi mari saudara-saudara, kita menjadi gereja yang menghidupkan dunia ini. Dengan kita menghidupkan bagian kita masing-masing, diri kita, keluarga kita, tempat di sekitar kita. Dan melalui itulah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin.